Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau nonton Orang Pinggiran. Kan berikan jalan. Semakin bertambahnya anggota keluarga, Nanang berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang tak jauh dari rumah. Ia percaya niat baiknya itu pasti akan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Ketika tak selembar pun rupiah hinggap di kantongnya, terkadang ada saja tetangga yang membutuhkan jasanya. Salah satunya adalah mengantarkan air seperti ini. Meski upahnya tak seberapa, setidaknya dari sini, Nanang masih memiliki sedikit harapan untuk bertahan. Semasa kanak-kanak, Sania memang hanya dapat mengenyam pendidikan hingga kelas 2 sekolah dasar. Di samping karena alasan ekonomi orang tuanya, perkembangan intelektual Sania juga terhambat, sehingga ia sulit mengikuti pelajaran yang diberikan. Namun Sania beruntung, pendamping hidupnya masih sempat mencicipi bangku sekolah. Bahkan sang suami juga pernah menimba ilmu agama di pesantren. Orang nggak ada ini sih, nggak ada biayanya mbak, susah mbak. Zaman sekarang bohong, ya namanya sekolah gratis tetap ada biayanya, bohong itu, bohong. Coba, Pak, apa? Iya, Himpitan hidup pula yang menjadi alasan Nanang belum dapat mengirim Hanan untuk menimba ilmu ke sekolah. Karena itu dengan sedikit bekal ilmu yang dimiliki, ia pun berusaha menularkan pengetahuan dasar, membaca dan menulis pada putra sulungnya itu. Apa? Tak dapat dipungkiri, rasa bersalah selalu terbersit dalam hati nurani Nanang. Tasa. Nanang yakin, segala bentuk ujian yang kini menghadangnya adalah salah satu bentuk kepercayaan Tuhan padanya. Ja, sing lakatitike ha, sing titike dhuwur kho. Oh, kan kian sing kaya apa ki? Sampai saat ini, Nanang dan keluarga masih menempati rumah yang merupakan tempat Sania dibesarkan. Kondisi bangunannya sudah tak layak huni, bahkan nyaris roboh. Ditambah lagi dengan sanitasi yang tak terurus, membuat lingkungan sekitar rumah lembab dan becek serta berpotensi sumber penyakit. Tapi apa boleh buat, tak ada lagi tempat lain untuk berteduh, sebab kondisi keluarga Nanang di Indramayu pun tak jauh berbeda. Iya, jadi yang di tempat tinggalin saya itu kan punya orang tanah itu. Harus disuruh pindah, soalnya tanah ini udah laku. Gimana caranya itu saya bisa seperti orang-orang gitu, mempunyai tempat yang layak, bisa ditempatin. Saya kan harus setiap malam itu sampai menangis melihat rumah kayak gitu kondisinya. Saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau rumah itu bisa roboh pas keadaan tidur. Saat ini Nanang memang tak memiliki pilihan lain kecuali bersabar hingga waktu yang ia sendiri tak dapat perkirakan. Sebagai manusia, ia pun hanya dapat memanjatkan doa dan harapan pada Sang Pemilik hidup. Ia yakin Tuhan pasti telah memiliki rencana indah untuk dirinya dan keluarga. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar. Dan jalan
Saniah, istri Nanang, terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Sedangkan Nanang merupakan seorang perantau dari Indramayu. Selama 8 tahun menikah, pasangan suami istri ini diamanahi 2 putra dan seorang putri. Anak pertama namanya Abdul Hanan, umur sekitar mau 8 tahun. Anak kedua namanya Bilal, umur 3 tahun. Yang ketiga, yang paling bungsu, perempuan namanya Farida. Itu umurnya sekitar 1,5 tahun. Hingga kini usianya sudah mendekati 8 tahun, si sulung Hanan belum dapat mencicipi bangku sekolah karena kurangnya biaya. Tapi apa mau dikata, meski sudah berusaha, penghasilan Nanang memang seringkali hanya cukup untuk mengisi perut saja. Tak dapat dipungkiri, keterbatasan mental yang Saniah miliki membuat para buah hatinya menjadi kurang terurus dan tidak mendapatkan pola asuh yang layak. Tidak hanya itu, anak-anak ini juga cenderung memilih untuk bersama Nanang sang ayah sepanjang yang mereka bisa. Hal ini tentu seringkali menyulitkan Nanang, terutama ketika ia harus beraktivitas di luar rumah. Ya kadang-kadang saya kayak empang yang harus seperti anggur itu paling untuk dimakan. Sekiranya nggak ada lauk pauk ya paling cari anggur di situ. Anggur merupakan salah satu tanaman jenis rerumputan yang hanya tumbuh subur di wilayah pesisir, terutama di Pulau Jawa. Bisa dimakan. Sebelum diolah, anggur harus dipilah terlebih dulu. Bagian yang dapat diolah adalah bunga dan daun yang masih berwarna hijau. Selanjutnya, anggur dicuci hingga bersih sehingga bebas dari getah dan kotoran yang melekat. Namun sebelum dapat diolah lebih lanjut, anggur harus direbus terlebih dulu selama 10 hingga 15 menit. Sambil menunggu perebusan, Nanang meminta Saniah untuk menyiapkan bumbu. Sederhana saja, cabai merah, bawang merah, putih, tomat, terasi, serta garam dihaluskan bersama dengan cara diulek. Ya kalau dulu sih ya memang dia tuh kalau masak masih nggak bisa lah. Masih kadang-kadang sangit gitulah. Kalau sekarang enggak, udah bisa. Walaupun langsung juga udah bisa, masak udah bisa. Lumayan. Keikhlasan merupakan kunci utama bagi Nanang dalam menempuh kehidupan rumah tangga bersama Saniah. Dan kehadiran ketiga anaknya pun kian memantapkan hatinya. Setelah bumbu siap, kembali Nananglah yang menangani urusan dapur. Anggur yang telah matang kemudian diangkat dan ditiriskan. Layaknya membuat hidangan tumis pada umumnya, Nanang memasak bumbu hingga harum. Barulah anggur dimasukkan dan diaduk bersama bumbu. Rasa welas asih yang muncul pada diri Nanang ketika pertama kali bertemu Saniah membuatnya merasa bertanggung jawab pada masa depan sang istri. Namun, ia hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kendali untuk memutar roda nasib. Iya bersedia, iya bersedia. Karena kasihan melihatnya, kasihan.
mudah-mudahan saya ada naik derajat. Iya, mudah-mudahan. Ternyata ya kayak gini juga, saya juga merasa sedih. Berarti saya itu apa ya, nggak bisa membanggakan gitu. Semakin hari Sania semakin kerepotan mengurus ketiga anak-anaknya, sehingga Nanang pun harus mengalah dan mengambil alih peran sang istri. Terkadang setelah seharian bekerja, ia harus rela perutnya tak terisi karena Sania tak memasak. Ia juga hanya dapat mengelus dada saat melihat kondisi ketiga buah hatinya seringkali tak terurus dengan baik. Demi menghindari situasi yang tidak nyaman, Nanang terpaksa menyimpan kepenatannya hanya dalam hati. Iya, nggak mungkin saya itu meninggalkan. Karena melihat anak-anak udah banyak, mau ngapain lagi? Mau macam-macam juga ya, pikir 2 kali kayaknya. Kalau saya capek paling tidur, nggak banyak komentar, nggak banyak ngomong, paling tidur aja udah, pusing kepalanya. Semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Dini hari saat sebagian orang masih terbuai dalam mimpi, Nanang Abdullah sudah memulai aktivitasnya. Ia harus bergegas menuju pasar untuk membeli segala keperluan berjualan cilok ayam. Pasar Rawu yang terletak di pusat kota Serang ini memang menjadi satu-satunya tempat terdekat bagi Nanang untuk bisa mendapatkan bahan-bahan membuat cilok. Dulu bapak 3 anak ini sebenarnya sempat memiliki pekerjaan tetap berpenghasilan cukup. Namun ia terkena dampak pemutusan hubungan kerja yang terjadi 2 minggu setelah ia menikahi Sania sang istri 8 tahun lalu. Sejak itu Nanang rela melakukan pekerjaan apapun asalkan masih halal dan dapat menghasilkan rupiah. Membuat cilok ayam untuk dijual salah satunya. Itu pun jika modal sedang tersedia. Memang sih ada keuntungan mah, cuman tipis. Ada keuntungan mah, saya akui, saya nggak munafik. Paling saat sekali ngolah itu, paling dapatnya 30, 35 itu. Tapi tidur yang kurang, istirahat yang kurang. Habis sholat isya itu tidur. Malam itu udah bangun jam 12. Untuk membuat cilok ayam, Nanang memerlukan daging ayam giling, tepung sagu, tepung tapioka, bubuk kapur sirih, dan pengembang. Serta merica bubuk, bawang putih, dan garam sebagai bumbunya. Mula-mula Nanang menghaluskan bawang putih beserta garam secukupnya. Selanjutnya ia mencampur semua bahan menjadi satu. Agar adonan dan bumbu dapat menyatu dengan baik, Nanang mengaduk bahan-bahan kering terlebih dulu. Baru kemudian ia mencampurnya dengan daging ayam giling sambil menambahkan air sedikit demi sedikit hingga seluruh bahan dan bumbu tercampur merata. Setelah mendapatkan adonan dengan kekenyalan yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah mencetak adonan. Adonan diambil secukupnya, lalu ditekan seperti ini hingga menghasilkan bulatan pada pangkal genggaman.
Bulatan-bulatan cilok yang sudah jadi sebaiknya langsung direbus dalam air mendidih. Proses perebusan ini tidak memerlukan waktu lama. Cukup sekitar 5 menit saja atau hingga cilok mengambang ke permukaan. Setelah matang, cilok kemudian ditiriskan hingga suhunya berubah menjadi dingin. Jika sangat kerepotan, Nanang juga mengikut sertakan Saniah sang istri untuk membantunya menyiapkan perlengkapan jualan sebagaimana yang ia mampu. Sejak awal Nanang memang telah mengetahui kekurangan pada diri istrinya itu. Ia justru merasa iba pada kehidupan yang dijalani Saniah ketika itu. Karenanya meski sang istri punya banyak keterbatasan, Nanang tetap menerimanya sebagai pendamping hidup dengan hati lapang dan tangan terbuka. Kalau seandainya nasibnya dibalik, dia seperti saya, mau gimana gitu Pak. Jadi itu doang. Melihat kondisi mertua laki-laki udah sakit-sakitan, lihat orang mertua perempuan juga kalau dagang kembang lari-lari, kalau ada bus itu kan lari-lari. Saya ngeliatnya kasihan banget sampai jatuh. Ilmu membuat dan berjualan cilok ini awalnya Nanang pelajari dari sang kakak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Ya, demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Nanang memang sempat nekat merantau ke Bekasi. Berbekal ilmu dari sang kakak, di sana ia mencoba mengais rupiah dengan menjajakan cilok buatannya sendiri. Jadiin bakso ya. Namun nahas, ketika itu pula Nanang harus mengalami sebuah kenyataan pahit. Dari sanalah saya ketipu sama seseorang lagi. Bahkan semuanya diambil semua. Saya bingung banget. Sampai pulang ke sini itu saya nggak bawa baju sama sekali. Sekembali dari Bekasi, ia mencoba mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya di Kampung Sukajaya, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dan sekali lagi, Tuhan menguji keteguhan hatinya. Di industri penggergajian kayu tempat ia diterima bekerja, Nanang kembali ditimpa kemalangan karena sebuah kecelakaan kerja. Mau kerja di kayu lagi saya bingung, kaki masih linu. Walaupun kerja bisa sih bisa, cuma kakinya sering gini, sering sakit. Kalau nggak berobat harus tetap sakit. Ayam teh. Gerobak pikul ini pun hanyalah gerobak bekas yang ia peroleh sebagai hibah atas kebaikan dari seorang tetangga. Dan karena keterbatasan modal, Nanang juga tak dapat secara rutin menjajakan cilok buatannya. Kecap. Sebenarnya dari hasil berjualan cilok pun tak banyak yang dapat Nanang peroleh. Apalagi dulu ia pun harus membagi pendapatannya itu untuk menghidupi sang mertua yang telah renta. Terutama saat mertuanya itu jatuh sakit karena demam berdarah hingga akhirnya dipanggil sang pencipta beberapa bulan lalu. Keuntungan ya paling buat makan doang. Gak ada lagi mau apa istilah nabung, kayaknya sulit banget Mbak. Sulit lah. Satu itu kan saya waktu dulu kan tabungannya itu kan banyak. Secara fisik, Saniah memang tak nampak memiliki kekurangan. Namun perilakunya seringkali tak sesuai dengan umurnya yang saat ini memasuki tahun ke-30. Jika
Jika Nanang sang suami tak memintanya melakukan sebuah pekerjaan, tak muncul inisiatif dari diri Sania untuk melakukannya, termasuk dalam mengurus rumah. Di samping itu, Nanang pun harus memperlakukan Sania dengan sangat hati-hati. Jika sang istri sedang tidak berkenan, maka emosi Sania dapat meluap dan mudah tersulut amarah. Meski penat melanda, tanpa banyak bicara, ia lantas turun tangan sendiri mengendalikan situasi. Kayaknya ya semua juga nggak mau kayaknya ya, anak mau ya bakal ke depannya gimana gitu, pasti nggak mau. Cuman udah kayak gitu gimana, ibaratnya nasi udah jadi bubur, gimana saya nggak mungkin, apalagi saya udah ikhlas lah istilahnya, menerima apa adanya.